Ya, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Theodorus Romero, kelas 10 MIPA 1 bernomor absen 25, dan salah satu teman saya bernama Nicholas Maulana bernomor absen 20. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai salah satu teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang merupakan salah satu provinsi di Tiongkok yang terletak pada sebelah barat daya. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang bermigrasi ke Nusantara karena terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat. Selain Muhammad Ali, terdapat juga dua pendukung lainnya, yaitu J.H.C. Kern dan R.H. Geldern. Mereka mendukung teori ini atas dasar yang pertama, ditemukannya kemiripan antara kapak tua di Indonesia dengan kapak tua yang terdapat di kawasan Asia Tengah. Hal ini menunjukkan sebuah kemungkinan bahwa mungkin saja telah terjadi migrasi penduduk dari kawasan Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua, terdapat kemiripan antara bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Champa yang berada di Kamboja. Hal ini membuktikan bahwa mungkin saja bangsa Champa yang berada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini kemudian diteruskan hingga ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan hingga sampai ke Kepulauan Nusantara. Menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan ke Nusantara dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama gelombang orang Negrito, yang kedua Proto Melayu, dan yang ketiga Deutero Melayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Maulana. Saya dari XMIPA 1, absen saya 20. Jadi pada bagian sejarah ini dari teori Yunan saya akan menjelaskan pada bagian jalur perkembangan ras Negrito, Deutero Melayu, dan Proto Melayu. Oke, jadi pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang ras Negrito. Ras Negrito adalah ras yang pertama kali menempati wilayah Asia Tenggara. Mereka berasal dari Afrika. Sedangkan untuk di Nusantara, mereka diyakini datang sekitar 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Untuk selain di Indonesia, mereka juga terdapat di Australia dan juga di Filipina. Dan di Filipina mereka dikenal sebagai suku Aetas, dan di Australia mereka dikenal sebagai orang hitam. Dan untuk rute perpindahan mereka pun belum diketahui secara pasti. Untuk keturunan mereka yang ada di Indonesia yaitu suku Riau, Pedalaman, suku Siak, dan suku Papua. Ciri-ciri menonjol dari mereka adalah memiliki rambut yang keriting, berhidung lebar, bermata bundar, dan berbibir tebal, serta berkulit hitam. Baik, jadi kita selanjutnya masuk pada bagian bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu atau juga disebut sebagai bangsa Melayu tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang menempati wilayah Indonesia sekitar 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang masuk ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat atau jalur utara dan jalur timur. Kebudayaan mereka dianggap paling maju dibandingkan bangsa-bangsa lain pada zaman itu, karena peralatan hal ini dibuktikan dengan ditemukan fosil-fosil dan peralatan yang mereka gunakan sudah menggunakan batu yang sudah dihaluskan. Penemuan yang paling terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat. Dan untuk ciri-ciri fisik mereka yaitu memiliki kulit kekuningan dan kecoklatan, rambut yang lurus, dan mata yang sipit. Untuk ciri-ciri lainnya, mereka termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Mereka juga berasal dari Yunan atau daratan Cina. Dan untuk keturunan di wilayah Indonesia yaitu termasuk suku Dayak, Toraja, Nias, dan Mentawai.
Baik, jadi pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan tentang bangsa Deutero Melayu atau bangsa yang dikenal sebagai bangsa Melayu Muda, yaitu merupakan bangsa yang datang ke Indonesia pada gelombang kedua setelah Proto Melayu, yaitu sekitar 400 sampai 300 tahun yang lalu sebelum Masehi. Mereka datang ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui Yunan, Vietnam, dan Malaysia, Filipina. Selain itu, mereka dianggap memiliki kebudayaan lebih maju dibandingkan kebudayaan Proto Melayu, karena mereka selain menggunakan batu-batuan sudah menggunakan logam seperti besi dan perunggu untuk membuat barang-barang. Dan untuk barang-barangnya dibuat seperti kapak serpatu, kapak corong, dan nekara. Dan untuk batu-batuan besar yang ada yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Untuk keturunan bangsa Deutero Melayu ini yang asli di Indonesia yaitu dari suku Jawa, Melayu, Minang, Bugis, Sunda. Ciri-ciri fisik mereka adalah memiliki kulit sawo matang, rambut yang lurus, ukuran hidung dan mulut sedang, rahang yang lebih kecil dibandingkan Proto Melayu, dan badan yang tinggi ramping. Selain itu, untuk ciri-ciri yang lainnya yaitu mereka adalah bangsa Indochina Utara yang datang ke Indonesia sekitar 500 tahun yang lalu sebelum Masehi, dan mereka sudah menggunakan bahan-bahan berupa logam, yaitu seperti bejana, perunggu, dan besi. Untuk memperingati Hari Pahlawan, maka saya akan membacakan satu quotes dari I.R. Soekarno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Sekian dari video dari kami. Terima kasih telah menonton dan selamat Hari Pahlawan untuk semuanya. Terima kasih.